Di dalam kesaksian ini, saya melayani bersama suami. Puji Tuhan, kurang lebih 15 tahun, kami merasakan pelayanan ini sangat diberkati oleh Tuhan. Dan di sepanjang pelayanan kami, di masing-masing jemaat mempunyai cerita yang berbeda, ada suka dan dukanya. Pada waktu pertama kali saya baru menikah dengan Pendeta Del, kami ditempatkan di Jemaat Kediri. Di sana kami melihat bahwa anggota jemaat ini sangatlah suka menginjil. Pelayanan penginjilannya itu sangat tinggi. Dan pada saat itu yang saya ingat, kami menginjil sampai ke ada seorang ibu beserta temannya. Dia memanggil kami menginjil sampai ke mall dan bercerita sambil duduk, ya rasanya seperti kekeluargaan. Lalu yang kami alami juga bersama pendeta, kami menginjil ke banyak orang di dalam satu komunitas, di mana orang-orang ini belum mengenal akan kebenaran. Ya bisa dibilang orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak mempunyai agama ya. Mereka lebih mementingkan mencari, maksudnya dalam hal finansial. Lalu saya sama suami berdoa, kami mohon kepada Tuhan, Tuhan, tolonglah kami agar supaya orang-orang yang kami injili ini, mereka benar-benar dapat tersentuh untuk mengenal kebenaran Tuhan. Nah, pada saat itu juga, di dalam pelayanan kami mengadakan satu KKR, di mana KKR ini berganti-ganti tempat. Dan baru kali ini saya melihat ya, KKR hari pertama di daerah sini, kemudian hari kedua di daerah sini. Dan perlu diketahui bahwa di daerah sana sangat kental akan agama mayoritas. Dan perjuangan kami pada waktu itu sampai Ustadz datang, menegur kami dengan keras, kemudian banyak orang-orang yang melarang tidak lagi boleh untuk mengadakan KKR di sini. Lalu waktu itu suami sudah merasa was-was ya, akhirnya kami pindah lagi ke tempat yang lain, ke gedung yang lain. Baru di sana kami bisa mengadakan KKR dengan baik, dengan tenang, dan puji Tuhan di akhir KKR tersebut, orang-orang yang kami injili ada beberapa, akhirnya mereka bisa menerima akan kebenaran Tuhan. Itu pelayanan kami pada saat waktu kami berada di Kediri. Dan kemudian setelah itu, suatu pergumulan untuk saya sebagai ibu pendeta, pada saat kami mempunyai seorang anak kecil, di mana pergumulan ini kami harus mengurus mereka, lalu mendapatkan jadwal untuk berkhotbah di gereja. Itu merupakan suatu hal yang paling saya alami, menurut saya sangat stres. Anak menangis, kemudian saya harus berkhotbah, dan saya katakan kepada suami, Didi, gimana kalau saya itu digantikan saja? Pada saat saya bilang begitu, pendeta langsung ini, jangan, kamu harus terus berdoa. Suami saya mendukung terus, harus berdoa, pasti itu akan berlalu
dengan baik. Nah, kemudian pada saat suami bilang begitu, saya tunduk kepala, saya berdoa kepada Tuhan, dan puji Tuhan, ketakutan atau kegugupan itu hilang pada saat saya berkhotbah. Dan puji Tuhan, di jemaat itu mereka bisa mengerti akan seorang ibu pendeta yang mungkin baru pertama kali untuk maju ke depan untuk berkhotbah. Lalu kami pindah di suatu jemaat, kami menemui waktu pertama kali itu keadaan di sekitar rumput sudah setinggi dengan manusia. Lalu kata suami, ini bagaimana kita mau beribadah di sini? Sambil dia bercerita kepada teman sepelayanan yang mengantarkan kami untuk melihat tempat itu. Dan akhirnya tempat itu dibersihkan, dan kami mulai bisa beribadah dengan baik setiap hari Sabat. Nah, pada saat itu juga, saya merasakan pada saat pelayanan itu, baru kali itu hari Sabat saya 3 kali bergereja. Tepatnya waktu itu kami pelayanan di Jemaat Ngawi. Di Jemaat Ngawi, kami mempunyai cabang sekolah Sabat, Kedunggalar, kemudian ada misioneri juga yang membantu kami. Lalu kami, sesudah di Kedunggalar itu, kami pelayanan lagi di daerah Cepoko. Dan pada saat itu, kami belum mempunyai kendaraan mobil. Kami masih naik sepeda motor, dan setiap Sabat ke-3 dan 1, Sabat 1 dan 3, saya sebagai istri pendeta selalu bergumul, aduh sudah Sabat ke-1, aduh sudah Sabat ke-3, kami harus membawa anak kami yang masih kecil, Tian, untuk pergi melayani sampai ke Cepoko. Dan saya ingat waktu itu, pelayanan itu, kami tiba kembali ke Caruban jam 9 malam. Karena hari Sabat itu, kami bisa beribadah sampai 3 kali. Pertama, pagi di Ngawi, kemudian siangnya kita beribadah di Kedunggalar, kemudian kita harus melanjutkan lagi di Cepoko. Dan kembali lagi ke Caruban itu sekitar jam 9 malam. Dan menurut saya, Tuhan itu sangat luar biasa memimpin kami sekeluarga di dalam pelayanan ini. Rintangan dan tantangannya banyak sekali, tetapi Tuhan itu sungguh baik buat kami. Walaupun kami membawa anak yang masih kecil, tetapi perjalanan pelayanan kami itu boleh berjalan dengan baik. Lalu beberapa tahun kemudian kami pindah ke sebuah jemaat. Biasanya sebelum kami pindah itu, kami mengadakan survei dulu ke tempat itu. Mengadakan survei. Pada saat kami pergi survei ke tempat itu, ada seorang anggota membawa kami ke gereja tersebut. Nah, gereja ini lumayan besar. 2 gereja di kota itu lumayan besar. Nah, lalu saya kaget di jemaat itu, saya melihat ada setumpukan peti mati. Peti mati ya. Ternyata jemaat ini suka untuk untuk membeli ya, untuk menyetok, karena di jemaat itu banyak sekali lansia. Buat saya pribadi, baru pertama kali itu juga saya melihat, saya kaget. Yang namanya peti mati itu langsung tergambar, waduh, kok ada ya? Bisa gitu jemaat menyetok sampai sebanyak ini. Nah, setelah kami pindah di situ, saya bertanya
kepada salah satu anggota, apakah jemaat ini terbiasa untuk menyetok peti mati? Iya, Bu Pendeta, karena di jemaat ini kan banyak lansia. Kemudian kadang-kadang kami harus pernah pengalaman katanya mereka tidak menyetok, lalu kewalahan untuk mencari peti mati tersebut. Tapi memang betul, selama pelayanan di jemaat itu, kami juga mempunyai pengalaman seperti apa yang dikatakan anggota itu, bahwa lansia ini kita tidak tahu, kadang-kadang jam 1 malam mereka telepon, pendeta, ibu ini sudah meninggal. Dan pada saat itu, pendeta pun bangun jam 1 malam untuk pergi mengambil peti mati itu di gereja, lalu membawa ke rumah anggota itu. Dan kami menelpon tua-tua jemaat, ya, khususnya diakon dan diakones, dan saya merasakan bahwa di jemaat ini kompak, kekeluargaannya sangat tinggi, pelayanan mereka baik, sangat tinggi. Dan kami di situ kebiasaannya juga tidak kayak di Surabaya, peti mati itu sudah ready ya, seperti Aryo. Tetapi di jemaat ini tidak. Jadi mereka membuat mereka menghias peti matinya, kemudian memandikan orang tersebut. Bagi saya itu suatu hal yang sangat terkesan gitu. Buat saya terkesan sekali. Karena kalau kita mendapati di kota, itu semua sudah ready. Tetapi ini mereka rela tengah malam untuk mengambil peti mati, lalu mengurus orang tersebut, keluarganya, dan semuanya itu sangat tulus, kalau menurut saya. Lalu di jemaat ini juga pelayanannya banyak sekali. Kami harus melayani di beberapa tempat, salah satunya di lapas, kemudian di panti asuhan, setiap hari Minggu. Ada pelayanan kami juga waktu itu ke beberapa orang secara personal, karena jemaat ini menginginkan untuk membuka suatu klub sehat. Lalu pelayanan kami juga pada saat itu siaran ke radio, dan siaran radio ini kami meneruskan dari senior kami, Pendeta Daniel Doang. Dan banyak sekali pelayanan-pelayanan yang kami hadapi, dan yang sangat saya terkesan, orang-orang yang menengah ke atas di sana, mereka mau peduli untuk melihat mbah-mbah, istilahnya, mbah-mbah atau orang-orang yang lansia. Ada satu mbah, saya ingat waktu itu, siang-siang, seorang anggota menelpon, Ibu Pendeta, ayo kita pergi melihat ibu ini. Karena ibu ini sudah tidak bisa bangun lagi, dan dia hanya tertidur. Dan kalau orang yang sudah lansia kemudian dia hanya tidur-tidur, tentunya belakang ini sudah mulai luka ya, kalau menurut saya, karena dia tidak bisa memiringkan badannya ke kiri, memiringkan badannya ke kanan. Lalu kami ke sana, oleh karena tempat dan situasi rumah mbah ini tidak memungkinkan, kedua ibu ini, mereka memakai masker. Waktu mereka memakai masker, mereka bilang, Ibu Pendeta nggak usah ikut, karena Ibu Pendeta kan punya anak bayi. Kebetulan Princess waktu itu masih bayi. Terus saya bilang, oh nggak apa-apa Bu, nanti pendeta yang jaga. Oh nggak usah, karena ini situasinya rumahnya itu tidak memungkinkan, hanya satu kamar, satu petak, dan kami harus memandikan.
Dan akhirnya saya tidak turun, tetapi pendeta yang turun. Pada waktu mereka di dalam menyeka-nyeka Mbah ini, memandikan, mereka keluar tiba-tiba dengan pendeta. Mereka ketawa-ketawa. Lalu saya berpikir, kenapa ya mereka ketawa-ketawa? Lalu saya tanya, Ibu, kenapa Ibu ketawa-ketawa? Iya, lucu Bu Pendeta, karena kami kan memakai masker. Ya, mohon maaf, karena Mbah ini dia kondisinya sudah tidak stabil, supaya tidak tercium aroma yang tersebut, aroma itu, si ibu ini bilang ini, kami menyemprotkan ini, Bu Pendeta, parfum ke masker, disemprot sebelum memakai. Tapi si Mbah itu, walaupun sudah tua ya, sudah di tempat tidur, dia berpikiran bahwa mungkin parfum ini akan diberi ke dia. Nah, itulah Bu Pendeta, kami ketawa-ketawa, ya mau nggak mau ya, saya kasih untuk Mbah ini, katanya ibu itu. Saya berpikir juga, wah hebat sekali ibu-ibu ini ya. Dua ibu ini mau melayani, mau mengurus mbah-mbah sampai ke dalam-dalam. Bahkan setiap Sabat mereka ada jemputan khusus untuk mbah-mbah ini. Diberilah satu kendaraan untuk menjemput. Dan di jemaat ini juga kami diberi mobil dinas istilahnya. Mobil dinas ini hal yang sama akan kami lakukan untuk menjemput mbah-mbah. Jadi tapi karena kami ini pendeta, kadang kan harus harus melayani di gereja, mempunyai jadwal khotbah dan lain sebagainya, tidak bisa kami menjemput tiap Sabat. Jadi kami utarakan itu ke majelis di jemaat tersebut. Dan mereka mengerti. Dan juga ibu yang mempunyai kendaraan ini mengerti. Oh iya pendeta, kalau gitu pada saat pendeta dengan ibu pendeta mempunyai jadwal, nanti akan kami gantikan. Dan jemaat ini sungguh luar biasa menurut saya. Mereka juga walaupun orang yang menengah ke atas, mereka mau untuk menginjil, mereka mau untuk pergi melayani mbah-mbah ini. Dan itu sangat berkesan untuk saya sebagai ibu pendeta, dan di situ saya banyak dapat mempelajari akan hal-hal yang baik, yang positif, di mana kita harus banyak menolong orang. Kemudian di suatu waktu kami pindah ke jemaat lain. Jemaat lain ini juga tingkat kekeluargaannya tinggi. Mereka peduli kepada keluarga pendeta. Dan sampai saat ini kami di Jemaat Tanjung Perak, kami juga mempunyai anggota yang sangat peduli kepada pelayanan orang-orang yang lansia. Ketepaan di jemaat kami ini pada saat ini mempunyai panti jompo, dan banyak sekali hal-hal yang saya dapati dan sudah saya pelajari sebelum kami datang ke Tanjung Perak ini. Mungkin itu suatu rencana Tuhan ya, kalau menurut saya suatu rencana Tuhan bahwa sebelum kami menempati suatu jemaat yang mempunyai kegiatan orang lansia yang besar, kami harus belajar dulu sebelumnya di jemaat yang kami layani. Dan puji Tuhan pada saat ini keluarga kami sangat senang melayani dan diberkati oleh Tuhan. Dan satu hal yang bisa saya ambil di dalam Alkitab, ini menjadi suatu ayat yang prinsip bagi saya, di dalam 1 Petrus 4 ayat 8, dikatakan, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Biarlah melalui kesaksian ini, boleh menjadi suatu berkat di dalam pelayanan kami,
terutama untuk teman-teman sepelayanan se-KJKT. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.